memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Juga kita saling mendoakan, mudah-mudahan teman-teman kita, orang tua kita, orang-orang yang dekat dengan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam segala urusan. Kalau sakit dia diberikan kesabaran dan Allah berikan ampunan dengan sakitnya. Dan kepada kita yang sudah bersama dalam kebaikan, Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini giliran saya untuk saling mengingatkan tentang satu tema, sholat khusyuk ya. Kiat sholat khusyuk. Kiat sholat khusyuk. Jadi dari judulnya ada dua kata, sholat dengan khusyuk. Sudah paham Bu sholat? Sudah Bu? Sudah. Khusyuk sudah? Berarti kita sudah selesai. Sudah paham ya? Baik, jebakan juga ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi karena sudah paham, kita saling memahami, jadi saling mengingatkan. Karena memang di dalam agama kita itu ad-dinun nasiha, ya kan? Bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu, satu surah Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang beriman itu memang harus ada 4 selalu melekat pada dirinya supaya tidak menjadi orang-orang yang rugi. Kawan, insyaallah keempat ini akan kita selalu diliputi dengan keberuntungan. Pertama tadi beriman, yang kedua amal soleh, yang ketiga watawassaw bil haqq, ya kan, watawassaw bis sabr. Jadi 4, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kebenaran itu ada kebenaran mutlak, ada kebenaran dan mutlak aja. Kalau mutlak itu dari Allah, kalau tidak mutlak itu kebenaran ilmu. Karena boleh jadi ilmu yang kita tahu hari ini akan datang berubah. Jadi kebenarannya apa namanya, fleksibel, apa istilahnya, temporer ya, atau mungkin ada istilah yang lain. Jadi kita saling. Jadi kalau saling itu memang harus ada jamaah, harus ada komunitas. Jadi komunitas kita ini, itu bagian dari itu saling. Karena ibu sudah tahu kan tentang sholat khusyuk, kita saling mengingatkan, saling berdiskusi, insyaallah. Jadi sebenarnya materi ini berat ya, karena kita sudah lama sholat sudah lama, khusyuknya mungkin sudah sering ya, karena berat sama di jinjing, berat sama dipikul ya, ringan sama di jinjing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita harus saling mengingatkan dan selalu mengingatkan. Kita harus punya komunitas saling mengingatkan dalam kebenaran dan ilmu ya. Kalau dari tafsirnya Quraisy itu menyebutkan bahwa saling itu adalah bentuk, adalah kita harus ada
kumpulan, ada komunitas, ada saling kan, ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang memberi, jadi saling. Kemudian saya bertawassul bis sabar, jadi saling juga. Jadi harus ada komunitas yang harus kita bangun. Dan insya Allah Nurul Ilmi bahagian untuk menjaga bahagian dari itu semua. Kita membuat komunitas supaya kita selalu dalam keberuntungan. Jadi wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kalau 4 ini maka keberuntungan insyaallah Allah akan berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi judulnya adalah materi kita adalah kiat sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk. Jadi pertama yang harus kita lihat judulnya adalah sholat dulu ya. Apa itu sholat? Ya kan? Apa itu sholat? Secara pengertian, sholat itu adalah mungkin pengertian bahasa ya, itu adalah doa, ya kan? Nah, jadi pengertian sholat itu adalah doa. Nah, secara istilah berbeda lagi. Kalau istilah itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, atau dengan istilah yang sudah kita pahami bersama-sama insyaallah. Kemudian pengertian khusyuk. Jadi kalau tadi sholat adalah sholat dengan bahasanya adalah doa, istilah adalah al-af'alu, ya, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya, itu sholat. Nah, sholat khusyuk, apa itu khusyuk? Beda tipis dengan kusutnya. Yuk, apa itu khusyuk? Ada yang bisa terjemahkan tak, Bu? Satu, fokus. Apa lagi? Halo. Kita sudah usia berapa, Bu? Sudah 40-an ya? Tua nanti sholat kita sudah kalau kurang 7 tahun. Sudah sekian. Nah, apa itu khusyuk? Kita tadi sudah kita apa, ada jawaban tadi. Khusyuk itu apa tadi, Bu? Fokus. Apa lagi, Bu, selain fokus? Oke. Halo. Tidak apa-apa, kalau benar memang itu yang kita cari. Khusyuk. Baik, kalau itu kita lihat dalam buku ini, biar kita ini ada Bu ya. Ada buku ini yang saya jadikan patokannya. Jadi khusyuk diambil dari kata khasya'a, yakhsya'u khusyu'an, ya. Artinya adalah tunduk, ya kan? Tunduk, kemudian berarti juga patuh, kemudian hening, yang arti dari khusyuk tadi, kemudian tenang dan merendahkan diri. Ini disebutkan juga
Kata khusyuk setidaknya terdapat 17 kali dalam Al-Quran dengan berbagai versi, bentukan kata dan makna. Oh, jadi banyak ya, insyaAllah. Jadi kita ambil ya pengertian-pengertian. Tadi kalau sholat adalah doa atau perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dengan khusyuk adalah dia terasa tunduk, kemudian patuh, tenang, apalagi hening. Jadi kalau digabung doa yang kita munajatkan itu penuh dengan khusyuan, penuh dengan ketundukan, ya kan? Itu sholat khusyuk lah tu. Tapi kalau tak ada itu namanya sholat kusut. Tak ada tenang, ya kan? Tak sholat kusut. Ya, ada tipis kan? Khusyuk dengan kusut, ya. Kalau kusut itu sholatnya lupa rakaatnya sudah berapa ya. Itu kusut. Nah, ya kan? Doanya jadi bacaannya apa kan? Nah, jadi dari pengertian itu insya Allah dari dua kata yang kita coba melihat akar katanya, insya Allah nanti kita bisa ketemukan mendapatkan sholat khusyuk, ya kan? Insya Allah. Baik. Nah, di dalam buku kita ini bagaimana kiat kita supaya nanti sholat yang kita tunaikan itu kita bisa khusyuk, ya, bisa kita menemukan manfaat dari sholat yang kita tunaikan. Jadi sholat itu sangat luar biasa ya, ibadah yang diterima langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantaraan. Dijemput langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat. Kalau yang lain cukup dengan surah ya, cukup dengan ayat. Kalau kita mungkin cukup dengan SMS kan, ya kan? Cukup dengan WA kan? Cukup dengan tulisan. Tapi sholat tidak. Langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjemput, menerima perintah sholat. Nah, sholat ini insya Allah, sholat ini menjadi jimat. Kalau bahasanya jimat ya, perisai, ya kan? Kalau sholat kita yang benar, wah masya Allah, luar biasa ya. Tapi yakin begitu kita sholat belum tentu dapat kita sholat khusyuk, ya kan? Tidak bisa sekonyong-konyong bisa kita dapat sholat khusyuk, nggak bisa, ya kan? Dan khusyuk itu juga bertingkat-tingkat kan. Khusyuknya anak-anak dengan khusyuknya orang tua nanti tentu beda, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sangat penting sebenarnya materi kita ini. Kalau bisa materi kita ini tidak cukup sekali maunya kan? Kalau kita buat berseri ya. Tapi permintaannya sholat khusyuk ya sudah, sholat khusyuk aja kita ya. Baik. Karena ini kenapa saya katakan penting? Karena ini tentu tadi dalilnya itu ya, Rasul langsung menerima sholat. Kemudian sholat ini juga menjadi perisai. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau saya ini sering menyampaikan ke anak-anak itu jaga sholatnya. Insya Allah kalau antum jaga sholat maka Allah akan menjagamu, ya kan? Hadis kan juga ada ya, kalau engkau menjaga Allah maka engkau akan dijaga oleh Allah. Nah, apa itu penjagaan kita kepada Allah? Jaga perintahnya, jaga sholat ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak yang saya hormati, jadi karena ini penting ya, ini penting, kita harus berusaha semaksimal mungkin sehingga yang kita kerjakan ini, sholat yang kita kerjakan ini mampu kita dapatkan apa yang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Janji Rasulnya juga demikian.
Kadang kita lihat kadang terbalik juga ya, ada yang sholat tapi masih juga maksiat ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya pertanyaan seperti ini juga pernah pada sahabat ya bertanya, ya kan, tentang paling tidak, walaupun tidak sama, paling tidak mirip-mirip pertanyaan ini, ya kan? Tapi jawabannya bisa kita temukan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat itu diibaratkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah air yang mengalir, ya kan, di depan rumah kita ya. Air yang bersih, yang jernih, yang mengalir, sungai yang mengalir di depan rumah kita. Lalu kemudian setiap 5 kali sehari semalam kita mandi dengan air itu. Ya. Nah, ketika kita mandi dalam 5 kali sehari semalam, ya kan? Kira-kira masih ada kotoran tak di tubuh kita? Masih kotor kan? Kalau kita mandi dengan air yang bersih, ya kan, 5 kali sehari semalam, kira-kira masih kotor tak pada kita? Halo? Tergantung ya, tergantung ya. Betul, tergantung. Tapi apakah airnya itu yang harus disalahkan atau siapanya? Kitanya yang ngerti. Sholat itu seperti air untuk kita pakai mandi, yang seharusnya dia membersihkan tubuh kita, ya kan? Tapi ternyata tidak bersih juga. Jangan salahkan airnya, jangan salahkan sholatnya, tapi salahkanlah orangnya. Boleh jadi orangnya tidak tahu cara mandi, atau mandinya asal-asal saja. Ya kan? Tahu artinya, insyaallah. Nah, seperti itulah salah perumpamaan dalam hadis kita bisa kita ambil. Jadi orang mukmin itu kalau dia ya sholat 5 waktu, ya, insya Allah dia akan menjadi selalu bersih. Kenapa? Karena sholat di antara waktu itu dia menjadi pembersih. Dari subuh tadi sampai ke zuhur itu nanti dibersihkan lagi di salat zuhur. Nanti salat zuhur itu lagi ke asar, itu nggak ada kesalahan yang kita lakukan tuh ya. Di salat asar dengan istighfar bisa bersih lagi. Jadi memang tidak ada peluang-peluang untuk seorang mukmin itu terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita memahami maknanya, memahami esensi dari sholat itu, baru sholat, belum yang lain ya. Sholat, dan ini sangat penting, sangat penting, ya, sangat penting insyaallah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kita bisa mendapatkan sholat khusyuk, ya kan? Sholat yang tadi, sholat yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, ya kan? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian sholat jadikanlah sholatmu dan sabarmu sebagai penolong. Apa itu salat? Ayatnya satu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sholat itu solusi untuk mendapatkan pertolongan. Cuman supaya sholat kita ini bisa menjadi solusi dari segala persoalan yang kita hadapi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi gimana langkah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk? Kita lihat, insya Allah kita lihat apa langkahnya
supaya sholat kita itu ya bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi barometer tercapainya sholat tadi. Nah, kalau apa namanya, kalau kita belajar itu ada tercapai tujuan daripada apa yang kita pembelajaran yang kita lakukan, kita guru bisa ya kan? Sholat itu kan sudah dalam Quran ada salatana fasyal muka asta'inu bis-sabri was-salah, apalagi banyak ya dalil-dalilnya ini tercapai ya. Tapi ternyata tidak tercapai, maka kita lihat bagaimana supaya tercapai. Supaya tercapai ya, kita lihat nih. Yang pertama adalah bersuci dengan benar ya. Jadi komponen sholat khusyuk itu dimulai dari bersuci yang benar, wudu, ya kan, ya kan, bersuci dengan benar. Dan kalau hadisnya ini, la yaqbalullahu sholata bighairi tuhur, Allah tidak menerima sholat seorang di antara kalian jika berhadas hingga berwudu. Nah, jadi wudunya harus benar. Ya, kalau berhadas besar tentu mandi dulu kan. Kalau sudah itu harus kemudian berhadas kecil kan harus berwudu. Nah, wudu kita itu harus benar. Jadi tidak akan bisa kita temukan sholat khusyuk kalau sholat wudu kita nggak benar. Jadi makanya di sekolah kita itu ya, Mas Ustaz Tio mengingatkan kepada anak-anak kita itu wudunya harus benar, jangan asal wudu. Kenapa? Karena sholat khusyuk itu dimulai dari wudu. Jadi mulainya kita harus mendapatkan sholat khusyuk mulai dari wudu, jangan mulai dari takbir, terlambat, startnya kalah kita. Kalah start kita kalau kita ingin lomba untuk mendapatkan kekhusyuan, ya kan? Nah, kita harus mulai dari wudu yang benar. Nah, makanya ketika kita berwudu itu dimakruhkan kita sambil apa, Bu? Sambil berbicara. Berbicara apalagi kalau makan. Makan permen ya. Anak-anak kita ya. Jadi mulai dari startnya dari wudu. Ya. Nah, kemudian wudu itu sendiri harus kita tahu maknanya. Jadi bukan hanya sekedar gerakan. Nah, ini kita karena arah kita mau sholat khusyuk ya. Nah, jadi apa yang pesan di dalam gerakan yang mulai dari kita bersuci atau dari kita berwudu itu harus kita tahu, tidak? Ya kan? Pertama kita membersihkan tangan, ya toh? Ya, ketika membersihkan tangan, ya kan, membersihkan tangan, ya toh? Bukan hanya sekedar membersihkan lahirnya saja, tapi ada tersirat di situ kita harus membersihkan apa saja yang sudah dilakukan oleh tangan kita ini. Dari wudu, dari sholat ke sholat tadi kan. Jangan-jangan kita pernah kalau kita guru nyumpit anak gitu kan. Atau ada hal yang terambil. Dan di saat kita mengevaluasi, membersihkan secara zahirnya ya kita nampak ada kotoran, kita bersihkan kan. Makanya kita tuh seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu kukunya tak boleh panjang. Jadi anak-anak kita itu setiap hari Jumat hari Jumat atau hari Kamis itu rahasia pembersihan kuku. Supaya apa? Kotoran-kotoran yang ada di sini nih, nyelinap nih, dibersihkan paling tidak sekali sepekan, harus dibersihkan. Ya kan? Dipotong. Ya kalau apa ini ada motongnya hari Jumat kan, yang sunahnya hari Jumat. Karena kalau laki-laki itu apalagi penting rambut semuanya dibersihkan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat itu dibersihkan secara zahiri, secara zahir, secara lahiriah dibersihkan.
ya kan? Nah kalau sudah tangannya saja, baru nih mulai tangan nih, mulai tangan. Ini ada hal yang harus dibersihkan, tak bersih. Lalu kemudian sholat. Gimana tadi sholat? Kalau balik dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah ini dari Usamah ini yang saya bacakan tadi, la yaqbalullahu sholata bighairi tuhur. Itu tidak nampak, tidak sah sholat. Apalagi pakai kotek ya. Tidak ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada hal yang menghalangi air ke kulit kita. Alur tangan. Itu secara zahiriyah. Nah, secara batiniah, secara metafisik ya, tidak nampak oleh mata. Apa yang sudah dikerjakan ini harus bersih. Jangan-jangan ada yang terambil bukan haknya. Ada mungkin yang tersenggol oleh ini nih. Dengan itu insya Allah kalau kita sudah, ya Allah, kalau sudah kita mulai dari wudhu itu benar, memang terus. Tapi masalahnya godaan kadang juga datang ke kawan nyangkil kan, apa cerita? Kalau kita sudah wudhu tak dijawab, tak enak. Ada kan tantangannya untuk dapatkan sholat yang khusyuk. Dan orang sudah mendapatkan sholat khusyuk nikmat betul. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dia ada masalah dia sholat karena dia tenang. Kalau kita biasanya ada masalah malah sholat. Sholat masalah juga datang gitu. Ada tak yang macam itu? Ada, alhamdulillah tidak ada. Kalau ada istighfar. Biasanya yang remaja gitu kan. Sholat tuh katanya masalah datang juga katanya. Sebenarnya masalah itu adalah cibitan Allah supaya kita dekat. Kayak kita anak tidak ada nangis, kita cibit dikit supaya nangis, supaya enak dengar suaranya. Itu, iya Bu. Tanya ya Ustaz. Iya. Kalau bicara tentang sholat itu Ustaz, kebanyakan rata-rata Iya. apabila pengantin. Iya, masya Allah. Kalau aku Kan dalam keadaan make up. Oh iya. Perempuan kan make up. Wah, luar biasa ya. Iya Bu ya. Jadi kalau laki-laki tidak masalah ya Ustaz, dia gampang untuk melakukan sholat. Iya, Karena ada insya Allah. kan. Kalau perempuan biasanya kebanyakan tidak sholat Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Itu satu sisi Iya. mungkin bukan sayang ya, karena mungkin dalam keadaan make up tebal mau ngambil wudhu juga kan nggak masuk ke dalam ini, harus dihapus dulu kan. Ya, itu gimana Ustaz? Iya. Solusinya? Baik, masya Allah. Di sinilah pentingnya ibu-ibu punya usaha itu ya. Jadi jangan sampai orang lain masa itu dia induk pengantinnya yang larang wudhu kan. Jadi di sinilah kita dipacu adrenalin ya. Pokoknya itu lah Bu ya. Akhirnya baca malah kita buka usaha, bisa kita setel waktu itu, atau bisa kita temukan alat yang barang itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya kalau dia terhalang, dia bisa merembes dan sampai ke kulit. Kan ada kalau kotek itu Bu, itu kan berhenti di situ airnya, tidak sampai ke kulit, tidak Bu? Tidak kan? Ya ini kan. Kenapa ini itu boleh? Karena dia warnanya tetap dan air tetap meresap ke kulit. Tapi kan kita kadang nggak tahu kan mengenai ado dalam inai itu kan Ustaz. Iya. Misalnya Arab. Iya. Kita tahu kan. Yang penting kita lihat ada label halal. Yang masalahnya ada udah halal, urusan dia. Yang penting kita nengok ada halalnya. Iya kan? Inai itu bukan warnanya bukan merah beda, ada hitam. Iya, tidak apa-apa Bu. Yang penting intinya dia sampai ke kulit kita. Sama lah dengan bedak mungkin Bu ya. Mungkin siapa tahu mungkin ada bedak walaupun kena air tetap seperti itu, tapi sampai ke kulit tidak masalah. Yang tidak boleh itu kan tidak sampai ke kulit kita. Kenapa itu? Sebenarnya ini mungkin menjadi renungan bagi kita. Kenapa air itu menjadi
alat utama di dalam membersihkan, ya kan? Walaupun kita pakai tisu bersih, tapi tidak seenak kalau air yang kita pakai bersih, ya kan? Kenapa? Ayo. Ternyata air itu waja'alna minal ma'i kulla syai'. Ternyata air itu dia menumbuhkan hal-hal yang mati. Jadi organ-organ tubuh kita itu, sel-sel yang mati dengan air, kalau masih bisa hidup dia hidup. Tapi kalau dia tidak bisa hidup dia hilang. Jadi ternyata itu rahasianya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'. Makanya kalau kita mandi sedang mandi ya, sebelum subuh itu segar. Kenapa? Karena ternyata air itu akan menumbuhkan semangat. Kenapa? Karena bakteri-bakteri yang ada pada diri kita ini dia hidup kembali. Kalau tidak mau hidup dia menjadi kotoran, bersih. Ya kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sampai mana? Kita lanjut. Jadi akhir ya. Jadi di saat kita membersihkan anggota wudhu kita, ini baru membersihkan tangan. Jadi untuk mendapatkan sholat khusyuk kita mulai dari taharah, dari bersuci yang benar, ya kan? Kita ilmunya seperti apa? Jadi hal-hal yang ada di tangan kita secara lahiriah kita hilangkan. Mungkin ada yang tidak dibersihkan, kemudian secara maknawiyah apa pesannya, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan ini karena memang tangan ini luar biasa tuh, yang bisa ya kan? Makanya jadi tangan ini menjadi simbol kekuatan. Tangan. Makanya kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, ya kan? Karena memang tangan luar biasa. Makanya harus selalu bersih. Maknanya juga dari kita membersih bahwa kita harus menggunakan tangan kita, kekuatan kita ini untuk kebaikan, untuk kebersihan. Bukan pesannya ya. Jangan tangan kita ini yang membuat keonaran. Coba dengan tangan boleh bisa orang bisa menjadi salah paham. Bikin SMS, siapa yang bikin? Bikin WA itu siapa? Ini enggak. Jadi cari kita. Cari. Nah, ketika wudhu harus itu dievaluasi juga. Jangan bikin WA lagi ya enggak. Nah, ini kan udah harus dibersihin. Lah, mencet-mencet ini kan nih. Jadi kita. Ini bersih 5 waktu. Ya Allah, kalau ada. Sudah dimulai dari situ salat khusyuknya. Makanya jangan ada ngomong, jangan ada cerita sambil berwudu. Makanya kalau ulama kita itu menyarankan menyebutkan bahwa ketika berwudu itu dimakruhkan untuk kalau berbicara, ya ngomong. Kenapa? Karena ulama kita sudah ngiring kita nih. Sudah ngiring kita untuk bisa sholat khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan? Jadi bisa kita temukan makna-makna di balik apa yang tampak oleh mata kasar kita ini. Jadi mata kita ini terbatas ya. Mata lahir kita terbatas, ada pemenang nggak nampak. Tapi kalau mata batin, batin kita yang melihat, artinya mampu melihat di yang zahir itu, di balik zahir itu, insyaallah. Seperti tadi kan, yang zahirnya kan nampak nih kotoran, tapi di balik apa? Jangan bikin SMS, jangan jangan ngambil punya orang, itu kan tidak nampak oleh mata kita. Ya kan? Apalagi yang sering bikin tangan ini. Bikin tanda tangan coba. Tidak bisa tanda tangan jempol kan? Tidak bisa itu. Di sini semuanya kuncinya.
Nah kalau ini sudah kotor, kesemuanya, cuci tangan tidak benar, ya kan? Seharusnya ada kotoran, tidak dibuka, nanti kotoran kan kemana lagi? Ke muka, berkumur-kumur, masuk semuanya. Maka harusnya dibersihkan. Pelajaran buat kita semua itu. Makan orang walau sebelum makan cuci tangan, ya kan? Ada juga yang bilang ada kejadian cuci tangan. Ya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penting, ini sangat esensial, yang sangat-sangat penting. Jadi mencuci tangan, ini anggota wudhu kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya silakan kita diskusi ibu ya. Fadal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ya silakan, silakan. Pada kita mulai dari tangan Pak ya, secara zahir maupun batin. Betul, betul. Nah, Iya. batin ini kan tidak terlihat Pak ya. Ini tidak terlihat Pak ya, kita cukup dengan diri kita sendiri. Iya. Nah, artinya begini Pak, ketika kita melakukan misalnya ada perjalanan dinas, Iya. nah terus di situ ada perjalanan dinas itu ada nama kita, Ada? ada nama kita. Iya. Harus ditandatangani. Iya, iya, iya. Terus maaf Pak ya, nilai nominal uangnya di situ. Oh iya, alhamdulillah. Makan siang ya. Tapi itu disayangkan satu. Kita tanda tangan tapi kita nggak terima uang. Wah. Nah itu jadi karena di sini saya nggak paham juga Pak ya, karena saya nggak berani juga mau apa, karena itu memang ketentuannya memang yang harus ditutupi. Saya juga nggak tahu memang itu kebetulan terjadi dengan diri saya. Makanya saya bertanya. Iya. Di situ ada nama kita. Nama kita. Yang harus ditandatangani. Iya. Kemudian di situ ada nominal uang kita. Tapi itu tidak kita terima uangnya. Iya. Itu wajib ditandatangani. Iya, kemana uang itu? Nah itu saya Lah, bingung. harus ditanya dulu kemana uangnya kan? Ya bingung. Nah, karena itu Pak, jadi karena itu saya tidak berani juga Pak ya mau tapi saya ingin bertanya, apakah bagaimana dengan menyangkut dengan tanya kita tadi Pak? Iya. Apakah itu termasuk apa Pak ya? Satu apa gimana Pak ya? Tolong penjelasannya. Iya. Itu tanda tangan, tak boleh tangan ini deh. Insya Allah. Iya. Baik. Kita kan boleh bertanya ya Bu ya. Kan ada atasan kita Bu ya. Atasan kita kan ada. Kan tahu dah. Nah, kalau memang kita sudah berkesimpulan untuk kebaikan, ayo tanda tangan saja. Ataupun uang itu seharusnya sampai ke kita, ibu yakin insya Allah. Ikut rezeki, kalau rezeki saya pasti dapat. Tidak di dunia di akhirat. Hidup ini kan berkelanjutan. Ya dah Bu. Kalau memang ini dana ibu, ya dan hak ibu, ternyata orang tidak menunaikan, ibu yakin saja dana itu nanti di akhirat ibu dapat. Iya. Sama kita berdoa, ya Allah berdoa. Berdoa kan? Apa semua doa kita sudah dijabah? Ada yang masih belum kan? Apa berhenti berdoa? Tidak kan? Kenapa kamu terus berdoa? Apa yang membuat ibu terus berdoa? Iya, marafat ridha. Karena nanti di hari kemudian doa kita itu diakumulasi semua, nanti kemudian dikasih ke kita. Yang berbicara itu bukan matematik ini, yang berbicara ini iman. Jadi pakaian-pakaian kita itu ada waktu-waktu tertentu dipakai. Pakaian iman nanti di akhir kemudian itu baru kemudian tampak semua. Ya kan? Makanya iman itu enggak masuk di sini nih. Enggak bisa. Karena pakaian ini lain. Pakaian otak kita ini lain. Pakaian iman lain. Ada pakaian-pakaian tersendiri. Nah, sama dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu pakaian apa? Ini enggak main. Ini yang main. Keimanan. Ya, kalau ini cuma bisa mengantarkan saja, ibarat jembatan bisa. Tapi untuk sampai ke situ, lain lagi babnya.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu dilakukan dalam sedikit waktu malam saja. Ya, kalau tak ada main, paling ya bisa mengantar, iya. Tapi untuk sampai ke sana tidak tercapai. Tapi yang bermain adalah keimanan. Ibu ya. Jadi kalau ada tanda tangan yang oleh tangan, ya sebelum tanda tangan Bismillah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah semuanya. Artinya kan Bismillah itu kan dahsyat ya. Bismillah, di artinya dengan nama Allah. Di itu bahasa Arab bersama, digandeng. Jadi dengan Allah. Jadi kalau ada masalah nanti Allah yang baik. Makanya orang beriman itu tidak ada yang tidak bernilai. Tidak ada yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Jadi kita sudah mulai Bismillah Bu ya? Sudah Bu ya? Kalau belum gimana? Bismillahi wal awwali wal akhir. Loh, begitu indahnya ya, nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa itu menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Nabi-nabi yang lain itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Ya kan? Doa tidak diterima kecuali menyebut nama Nabi. Ibu berdoa tidak pakai salawat, tidak ditangguhkan doa, terima doa. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung diterima kan? Ada rahasianya baru diterima. Ternyata ulama kita menyebutkan setelah berselawat baru kemudian Allah sholli ala Ainda betul. Ya kan? Nabi Isa yang menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi apalagi kita. Ya Allah sholli ala. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai mana? Sudah boleh. Jadi sampai kita bersihkan tangan. Jadi kita bisa ya, karena kita usianya kan udah tidak kita berusaha dari level 1 ke level 2 dan selanjutnya. Artinya kita tidak hanya seperti kelas 1 cuci tangannya nak ya, bersihin ya. Kita beranjak dari situ untuk meningkatkan, memaknai apa yang kita lakukan, sehingga sholat yang akan kita tunaikan itu bisa mampu mengantarkan kita menemukan sholat yang khusyuk. Nah, ketika kita bisa dapatkan sholat yang khusyuk, pasti insya Allah ada masalah, pasti kita ambil wudhu, ya kan? Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Innas sholata apa tadi? Wasta'inu bis-sabri wassalam. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sudah jam 10, udah habis waktunya ya. Kita lanjutkan tidak Bu? Di lain waktu ya, Ustaz. Itu Ustaz ini. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai jam 10 kan Bu? Iya, sampai jam 10. Baik. Mungkin itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kita berusaha mempersiapkan diri kita untuk melakukan sholat khusyuk. Dari pengertiannya sudah, sholat itu apa, kemudian khusyuk itu apa, kemudian langkahnya apa. Ini langkahnya baru satu. Langkahnya adalah bagaimana kita memaknai apa yang kita lakukan ketika bersuci atau berwudu. Baru ke tangan, ya kan? Tiap hari praktek Bu ya. Praktek. Oke, insya Allah. Mungkin itu Bu ya, satu aja dulu insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi apa yang harus lagi kita lakukan. Dan saya juga ingin kalau kita berdiskusi supaya enggak
bisa kita terlibat semua kan. Nah, jadi masalah kayak tadi kan itu peluang untuk bagaimana kita buat usaha untuk hiasan pengantin, ada alat yang kita dapatkan tanpa terkena pun air misalnya, tidak berubah dan tetap menjadi bisa menjadikan sah wudhu kita. Itu kan perempuan bisa. Belum ada. Jadi tugas kita. Insya Allah pasti kalau kita sudah berpikir seperti itu, insya Allah ada. Cuma kita belum. Makanya saya bilang tadi, kebenaran itu ada dua, ada kebenaran hakiki, ada kebenaran relatif. Hari ini mungkin belum kita ketemu, besok pasti insya Allah ada. Insya Allah. Karena ada hukum-hukum alam mungkin yang harus kita lakukan. Orang dulu bisa katanya, nenek saya dulu pernah cerita, dulu orang nanti ada waktunya orang terbang kata dia. Yang terbang itu besi gitu ya. Waktu itu mustahil. Tidak ada. Sekarang kenyataan, ya kan? Dulu nenek kita dulu ke Mekah itu sampai 6 bulan paling cepat ya. 6 bulan. Sekarang berapa jam? 8 jam sampai. Ya kan, tidak satu mustahil. Ibu, hari ini kita diskusi seperti ini, insya Allah pasti ada itu. Ada anak kita nanti itu diberikan ke menemukan alat supaya, karena apa? Karena ilmu itu adalah alat untuk memudahkan kehidupan ini. Agama itu adalah alat untuk mengarahkan tujuan hidup kita. Seni adalah alat untuk membuat hidup ini menjadi indah. Ya kan? Jadi kalau hari ini masih kita kesulitan dalam apa yang kita dapatkan, insya Allah dengan ilmu pasti ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Yang penting kita selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Ibu, Bapak yang saya hormati, mungkin cukup sampai di sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari kebahagiaan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah itu kemampuan anak sebagai manusia yang penuh kekurangan. Mudah-mudahan bersama kita di hari ini bagian kekurangan-kekurangan itu kita saling menyempurnakan. Mohon maaf Ibu, Bapak, dan juga terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.